belajar PABP bab 4, yaitu ayo berinfak dan bersedekah. Allah telah memberikan rezeki kepada manusia dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang diberi rezeki berlebih, ada pula yang disempitkan. Rezeki selain ditakdirkan oleh Allah, ada juga rezeki yang sesuai dengan amal usaha manusia itu sendiri. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, ada kewajiban dan amalan terhadap kelebihan harta yang telah diberikan oleh Allah. Selain kewajiban zakat, orang-orang yang mendapat kelapangan rezeki dapat memanfaatkan kekayaannya melalui sedekah, infak, dan wakaf. Dengan demikian, harta yang dimilikinya akan bermanfaat bagi saudara-saudara yang lain. Sekarang kita akan belajar makna infak dan sedekah. Yang pertama ada infak. Infak berasal dari kata bahasa Arab infak, berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah dalam waktu yang tidak terbatas. Pemberian infak bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Orang yang berinfak akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun jumlah dan waktu untuk berinfak tidak ditentukan. Menginfakkan harta benda di jalan yang diridhoi Allah tidaklah sia-sia, bahkan mendapat pahala lebih besar dari yang dikeluarkan. Infak juga berfungsi sebagai kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Anjuran berinfak ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Orang yang membiasakan diri untuk berinfak atau berjiwa pemurah tidak saja dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah, karena ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Meskipun jumlah dan waktu berinfak tidak ditentukan, tetapi hukum infak ada yang bersifat wajib jika yang menerimanya adalah mereka yang sangat membutuhkan. Adapun infak yang bersifat sunnah adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun sifatnya tidak mendesak. Barang atau uang yang kita infakkan tidak akan berkurang, bahkan Allah berjanji akan menggantinya. Ini ada dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita agar mudah berinfak, agar melatih untuk bersifat pemurah? Yang pertama,
suka memberi makan atau hadiah kepada orang miskin, tetangga, saudara, dan teman-teman. Yang kedua, menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah amanah Allah, yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Dan yang ketiga, meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan Allah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sedekah. Sedekah diambil dari bahasa Arab sodaqoh, yang artinya sedekah, derma, atau pemberian. Secara istilah, sedekah artinya pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, jasa, atau yang lain dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Bantuan atau pertolongan yang dimaksud adalah bantuan dari orang yang mampu atau orang yang kaya kepada orang yang tidak mampu atau lemah. Bantuan diberikan menurut kemampuan masing-masing dan sedekah ini hukumnya sunnah. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang suka bersedekah. Ini ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Selain Allah memberikan balasan kepada orang yang bersedekah, malaikat pun ikut mendoakan bagi orang-orang yang suka bersedekah. Hadis riwayat Muslim. Tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali dua malaikat turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, "Ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah." Sementara yang satu berdoa, "Ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil." Dan satu lagi, orang yang suka memberi diibaratkan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi tangan di atas itu orang yang suka memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang suka meminta-minta. Allah juga menganjurkan agar seseorang bersedekah ketika masih menyukai harta. Artinya, orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Pahala orang yang bersedekah juga dapat hilang loh. Kenapa ya? Yang pertama, karena dia suka menyebut-menyebut sedekah yang sudah diberikan atau mengungkit-ungkit baik kepada penerima maupun orang lain. Yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Yang ketiga, riya atau mempunyai niat yang ingin dipuji atau disanjung orang lain. Sekarang, perbedaan sedekah dan infak. Yang pertama, sedekah itu lebih umum dan lebih luas sasarannya. Yang kedua, harta atau benda yang disedekahkan bisa apa saja asal bermanfaat. Yang ketiga, infak itu lebih khusus, yakni untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang terakhir, hukum bersedekah sunnah, sedangkan hukum berinfak juga sunnah, tetapi dalam keadaan tertentu bisa berubah menjadi wajib, makruh, mubah, bahkan haram. Selanjutnya, manfaat infak dan sedekah. Yang pertama, melipat gandakan rezeki. Jadi, infak dan sedekah tidak akan mengurangi rezeki, justru sebaliknya. Yang kedua, mengikis sifat kikir atau pelit, bakhil.
Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta menghilangkan sifat bakhil atau kikir. Yang ketiga, membersihkan harta. Karena dimungkinkan ada harta kita yang tercampur dengan sesuatu yang haram atau syubhat. Yang keempat, menolak musibah. Karena Rasulullah bersabda, ada amalan yang dapat menolak musibah, yaitu amalan sedekah. Dan yang kelima, membantu orang yang lemah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Yang keenam, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dosanya. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar tentang berinfak dan bersedekah. Jangan lupa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita berinfak dan bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.